Dia tidak pernah kalah murah hati, tidak pernah kalah. Saya pernah lihat mungkin sudah 20 tahun, 25 tahun yang lalu ditantang Tuhan di Amerika ini, gaji 1 tahun, persembahkanlah gaji 1 tahun. Kaget saya, loh Tuhan, saya kan sudah memberikan uang, saya sudah jadi hambamu, saya sudah pelayanan, masa Tuhan tahu minta gaji 1 tahun? Tidak ada uangnya, belum. Ya, saya bersyukur istri saya mau setia sekali ngomong langsung itu minta gaji kita, gaji 1 tahun. Gimana? Berikan aja, kita kumpulin tuh dari bulan mungkin Maret sampai Desember, semua cek, semua cash, semua apa yang kita bisa irit, bisa hemat, kita kumpulin gaji 1 tahun. Kita persembahkan, itu pembangunan kebergereaan. Ya. Tapi setelah itu tahun depannya saya lihat Tuhan seperti membuka tingkat-tingkat untuk sinode yang saya pimpin, untuk saya sekeluarga pribadi, termasuk punya rumah, punya desa, 3 rumah. Tuhan tidak pernah kalah dengan saudara. Jadi tolong jangan sudah miskin, pelit, gimana Tuhan? Ya, habis kalau 0, persembahan 0, mau dilipat gandakan Tuhan yang 0 kali 100 yang 0. Makanya persembahan satu-satunya yang dipuji Tuhan itu jadi miskin yang 2 peser. Ya kan? Begitu dia memberikan itu, Tuhan langsung bilang kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepada kamu sekalian, janda miskin ini sudah memberi lebih daripada semua yang kaya, sebab dia memberi di dalam kekurangannya. Jadi persembahan di dalam kekurangan. Anda sedang kekurangan, tetap memberi persembahan, itu mulia. Ya, jadi tolong Pak, kalau punya anggota jemaat yang kecil sekali untuk memberi, itu diterima. Masih belum, saya tambahin saja. Saya kan, kita menghabiskan sudah 1.500-an. Ada kaya, ada yang miskin, ada 5 talenta, yang cuma 2 talenta, yang 1 hari. 1 hari itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, saya nggak sebut nama. Itu kan, salah satu pendeta kita ini miskin lah, anggotanya kalangan bawah, baru 15-20. Tapi anaknya cita-citanya jadi dokter. Ya, mau masuk di Maranatha Bandung zaman itu untuk masuk aja 150 juta untuk masuk. Sekarang mungkin sudah 300-400 juta. Itu ngomong dengan saya. Ya kita mau nyekolahkan semua anak pendeta, silakan sekolah dokter semua. Dia tidak berani. Kita tidak punya. Tapi pikir saya waktu itu, tidak bisa membantu puluhan, bantu 1 kenapa? Jangan karena tidak bisa bantu semuanya, lalu sama sekali tidak bantu siapa-siapa. Itu ya kesimpulan yang salah. Tidak bisa bantu orang banyak, yang bantu 10 orang, yang bantu 5 orang, yang bantu 1 orang. Itulah. Sedikit saya ambil tekad. Dah, namanya pendeta ini kita sekolah dokter, seadanya kita bantu. Itu. Dan biasanya saya yang ngecek juga dengan bendahara. Ini gereja ini termasuk yang setia. Ternyata saya cek di bendahara, 1 sen pun selama ini tidak pernah masukkan persekutuan gereja. Kita ini mengajari anggota jemaat belajar memberi persekutuan ke gereja lokal masing-masing. Kita mengajari pendeta-pendeta kita 10% daripada income gerejamu berikan kepada sinode di mana kau bernaung untuk kerajaan Tuhan lebih luas. Itu ya ternyata enggak. Sampai saya tanya, kamu kok bisa nggak memberi selama ini, kenapa? Jawabnya, ya uang kami cuma sedikit, jadi tidak terlalu berguna. Oh gitu. Jadi kamu memvonis sinodemu bahwa sinodemu maunya uang besar, uang kecil tidak mau. Jadi kamu berkata Tuhan juga tidak mau uang kecil, hanya uang besar yang diterima Tuhan. Mana aja itu sebenarnya. 2 peser itu besar di hadapan Tuhan. Kalau itu diberikan dengan setulus hati, dan itulah memang yang kamu punya.
sudah miskin, pelit, nggak taat lah. Ya sudahlah, ya saya mau membantu, tidak ada dasar yang kuat untuk membantu. Ya sudah jangan marah, tak kasih 10 juta. Jadi nggak jadi kedokteran ya. Hari ini ada 3 yang akan membantu suami. Yang satu itu ya jadi seperti itu, supaya jangan marah, tak kasih bantuan pro forma. Ya sudah kasih 10 juta supaya jangan cepat marah, itu aja. Tapi tidak bantuan yang sesungguhnya memadai betul. Ya, enggak, ini supaya bantuan pro memadai. Hukumnya tetap semua sama, yang kamu kabur itu yang kamu. Justru kalau kamu di dalam kekurangan, engkau punya hati tetap memperhatikan kerajaan itu mulia. Dan percayalah Tuhan tidak kalah menghati dengan anaknya aja diberikan masa yang lain. Itu jadi saya berharap kalau satu hari betul ada KPLT di sini nanti saya itu sebagian besar naiknya sudah tidak ada yang dan di desa saya usulkan minta maaf ya, jangan minta roti, jangan minta ikan, minta kail, minta kapal, jangan minta sate, minta panggangan sate supaya tiap hari makan sate. Itu loh, minta yang produktif. Ya kalau saya itu tadi tanah misalnya gitu, ya itu supaya berkembang dia sampai jatuh jangan sampai anakmu ya tahu anda berkata jangan kuliah ya bapak dengan itu tutup tak boleh kata-kata membatasi itu paling banyak yang anda katakan boleh bapak sementara ini uang terbatas sekali. Tapi kalau kamu memang cita-citamu untuk menjadi dokter, untuk sekolah di Sydney, untuk sekolah di Singapura, marilah kita datang kepada Tuhan yang mulia sekali. Itu